Sur. Iya. Siap Sur. Itu mah temennya di situ. Dan anu katone main. Siswa yuk. 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua. Ada Bro Ayung di sana, ada Biru di sini. Ya. Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Cerita dari orang-orang di sekitar, bahkan cerita dari kawan-kawan subscriber juga ya. Betul. Bro Ayung ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang udah berbagi kisahnya ke Ngobrol Horor, terutama ke Bro Ayung ya. Dan akan dibawakan lagi di channel ini. Terima kasih banyak. Juga terima kasih untuk kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk apapun itu bentuknya. Like, share, udah nontonin, udah subscribe dan betul. Udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu nanti dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih berarti tentunya. Amin. Amin. Baik Bro Ayung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Betul. Baik ya, betul ya, betul baik dan betul ya. Baik, Oke, Bro Ayung, udah langsung aja cerita. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Ya, ini ada sebuah cerita dari Mas Ardian. Mas Ardian, dia mengisahkan sebuah peristiwa horor ketika beliau dilahirkan. Iya. Ya. Lahir horor. Horor banget, masuk ingat, lagi. Dia ingat gitu ya. Enggak, maksudnya kan setelah ya kemarian gitu dapat cerita-cerita lagi kamu dilahirkan. Maksudnya dapat cerita dari orang tuanya, dari orang sekitar yang menyaksikan proses kelahirannya di saat tahun tersebut begitu ya. Terus yang sebenarnya sih bukan langsung pada saat dilahirkan terus menyangkut tentang diri saya Mas, enggak, tapi situasi di kampung itu barengi saat saya lahiran. Pada saat saya lahiran ada momen horor yang terjadi waktu itu ya. Jadi saya ngawali di cerita saya dulu Mas, setengahnya saya curhat nih, tapi setengahnya horor begitu. Baiklah, saya dia lahirkan waktu itu tahun 1980. Dalam kondisi susah, dalam kondisi nelangsa. Soalnya curhat tadi. Kalau curhat cenderung begitu. Iya. Abdul Belas lah. Enggak ya Mas, ini mah. Kalau curhat seperti itu enggak enak. Jarang orang curhat saya habis beli ini terus makan. Yang waras-waras itu jarang. Soalnya kenapa? Kalau kita curhat yang enak-enak, yang ngedengerin yang enggak enak Bro. Terinspirasi buat utang. Dan enggak enak gitu ya. Sialan gitu kan. Betul. Begitulah akhirnya Mas Ardian menceritakan bahwa saya itu sebenarnya anak yang nggak begitu diinginkan Mas. Yakin kan? Gak enak kan? Iya. Anak yang nggak begitu diinginkan karena pada saat saya dilahirkan sebenarnya itu nyalahin bapaknya atau ibunya? Kedua-duanya. Karena waktu itu saya katanya sih bapak sama ibu dalam proses mau cerai. Ada keinginan mau cerai tapi justru ngandung saya. Angel ya. Akhirnya kan itu nggak boleh dilakukan kecuali sudah dilahirkan, masa idah dan lain-lain baru ya dalam syariat kan seperti itu ya. Akhirnya ibu yang udah mungkin jengah banget sama kelakuan bapak juga nggak merasa menganuin saya menjadi saya. Dia nggak pernah nengokin ibu selama proses saya ngandung. Ibu saya ngandung. Jadi nggak sama sekali nggak nafkain nggak apa, udah benar-benar pisah begitu loh. Cuman statusnya belum cerai. Belum harus nunggu itu. Dan di situ ibu saya semakin hari semakin waktu berjalan itu semakin depresi. Dia itu berusaha gimana caranya supaya saya mati. Digugurkan dengan berbagai cara dari jamu yang mereknya angel-angel katanya dulu ada cap. Dari ayam sampai burung hantu gitu. Dari burung hantu dimasuk-masukin apa itu tetap aja tumbuh seperti anak-anak yang lain. Biasanya itu ada dulu ya udah ada bidan ya, udah ada puskesmas ngontrol, sengaja nggak dikasih kontrol, nggak dikasih apa, yang penting biar nggak waras. Pokoknya pimen caranya supaya meninggal. Akhirnya tetap aja berkembang janin yang adalah saya itu semakin gede. Lah kayak gini caranya, gimana cara katanya ibu gitu ya, ibu itu sampai loncat dia itu naik. Kalau orang dulu itu perempuan juga hafal manjat pohon. Biasa main di kebun soalnya. Iya main di kebun, metikin jamblang atau lumrah apa gitu. Lumrah. Dia itu krekelan, bahasanya krekelan, menjatuhkan diri biar guguran. Tetap aja nggak bisa. Sampai akhirnya itu ya mbah saya itu ngomong, ya Allah, sing gawe-gawe dewek yang bikin-bikin sendiri mau dimatiin, dosane eling, dosane kayak enggak, apa? sorry sih itu siapa sih Mas siapa tadi? Iya, Mas Ardian. Mas Ardian itu punya saudara, punya kakak atau gimana?
punya enggak Oh, dia anak pertama. iya, anak Hamil pertama berarti. Iya, hamil pertama. Jadi ya kayak gitulah. Mbaknya nyampe ngomongin sama ibunya saya gitu kan. Berarti usia pernikahan orang tuanya itu nggak lama ya? Nggak lama. Sebenarnya sih agak lama juga, Bang. Cuman kosong gitu ya? Kosongnya cukup lama gitu ya, sampai menjatuhkan diri. Terus kadang bukan dari pohonan aja ya, dia ngajak guling-guling. Pokoknya kalau diceritain nggak pantas sih Mas, soalnya masa iya orang lagi hamil sampai jenggelitan, gelundang-gelundung supaya nggak jadi gimana sih. Akhirnya kayak gitu sampai mentok, dia nggak punya ide yang lain buat supaya kandungannya itu bisa lepas, bisa meninggal. Dia itu nyerah begitu ya. Allah itu kalau udah berkehendak hidup ya hidup, betul, mau diapa-apain hidup. Betul. Mau dikasih nanas sama pohon-pohonnya juga tetap aja. Sama pohon-pohonnya nggak lebih. Iya, itu tetap aja hidup. Dan yang lebih ini lagi buat nyebulin buat ibunya saya, kata Mas Adian, yang orang normalnya itu 9 bulan, saya setahun katanya begitu. Setahun nggak keluar, baru tahun ke-12 bulan ke-12 itu dihitung genap 1 tahun lah pada saat dia itu ngerti aku hamil gitu. Setahun itu baru mulus-mulus. Nah itu juga lebih menyiksa lagi. Ya salah saya juga. Ya saya nggak salah ya Mas, prosesnya begitu, saya salah katanya. Saya pengennya lahirnya cepat gitu. Orang-orang itu lumrahnya ada pembukaan 1, 2, 3 sampai 10 mungkin. Saya mungkin pembukaan satunya double, 1, 1, 2, 2, 3, 3 kayak gitu. Jadi sepanjang hari, dari hari Selasa katanya, dari Senin malam Selasa sampai keluar itu Rebo rame pasar. Rebo rame pasar, orang pasar rame jam 7-an ya, paling rame-ramenya kan jam 7-an pagi. Itu ya penderitaan besar buat ibu saya, udah nggak menginginkan saya hidup. Giliran proses mau keluar aja nyusahin. Itu dia itu teriak-teriak, pokoknya pati urip lah bahasanya orang sini tuh, pati urip pimen carane. Bocahku kayak gini nyebelin banget. Maaf bapaknya jenengan pada saat proses kelahiran datang apa? Buru-buru, ngerti aja enggak saya dilahirkan. Angel ya, sedih ceritanya kan Bi. Nah, itu taruhlah seperti itu membuat gempar warga sekeliling, karena waktu itu kan kalau sekarang banyak proses kelahiran itu diwajibkan gitu ya, ada bidan yang mengetahui, bahkan harus di klinik, jangan di rumah begitu kan. Kalau dulu di rumah udah lumrah dan dukun boleh di rumah, siapa bilang nggak boleh? Nggak boleh. Rumah boleh. bersalin. Rumah bersalin ya, bukan rumah sendiri ya. Bukan. Apalagi rumah numpang, rumah orang. Nah itu seperti itu. Kalau dulu itu, ini kan berarti versinya dukun bayi. Iya dukun bayi katanya. Dukun bayi zaman itu ya, orang belum KB, ya udah ada KB, tapi kan itu masih tabu, banyak yang nggak make. Jadi kelahiran itu banyak, berebut, bahasanya itu berebut untuk tadi ya seorang. Iya, sibuk bidannya Itu dukun bayinya sibuk. Itu udah dijanjiin ke situ datang, maksudnya udah disusulin sama mbak saya, udah datang, itu pun katanya yang datang, yang dijemput siapa, yang ikut siapa, yang kuntinya, yang apanya. Kata di atas saja saya udah lagi ketakutan, kesakitan. Di atas itu yang namanya kuntilanak orang si jidak, nggak cuma satu, kayak nungguin gitu loh. Apalagi katanya saya itu unik, 12 bulan, berarti kan tua nang wetang katanya. Bayi tua. Itu tetua itu udah pakai gaman apa aja, belum ada listrik, cepret. Ya, lagi kon dilahirna rame nih Jawa, tambahnya yang cerita rame. Orang-orang itu gaman dikeluarin semua. Mudu nasu, padahal kan kunti. Diomongin mudu nasu, Jawa ini nang dhuwur, jangan berhenti di atas. Kuntinya emang nasu begitu, Bi. Anasu. Itu enggak. Aduh, pokoknya katanya seperti itu, Mas, seremnya. Nah, itu dukun bayi. Ini tahun 80-an. 80-an. Jadi dukun bayi udah nyampe ke situ, hitung-hitungannya wis mules sidak katanya. Itu jadi melahirkannya. Iya Nyi, udah mules. Itu sebut saja namanya Daryona. Nyai Daryona udah ke sana, ditungguin, buka 1,5, itu kayak seperti itu. Karena memang skalanya tuh lebih kecil. Skalanya lebih kecil. 1,1, 1,2. Kayonge kayak gitu. Sepertinya masih lama. Aku tak nulungi, itu nyampe ngelewatin 3 kelahiran berikutnya. Yang lain saat itu bareng
balik lagi ke situ, udah parah kan. Jadi mbak saya katanya nyusulin dari Ona di rumah nggak ada, ternyata di desa seberang, di desa yang lainnya lagi. Sampai disusulin, ya kalau mbak saya ya diboncengin pakai sepeda gotro itu loh, sepeda ontel. Yang diboncengin dukunya kan lembu, agak gede gitu. Jegluk-jegluk mah ora aspal, nggak ada aspal katanya. Pas sampai rumah, ya Allah, kayak primen Gusti Allah, udah seperti ini aja nggak keluar, ki bocah apa sih sampai kayak gitu katanya dukunnya. Bocah keprimen pandadi wong apa pandadi malaikat katanya seperti itu, nyampe ngucap begitu. Kini dhuwur sing ngurusi siapa katanya. Iya, maksudnya mau jadi orang baik apa mau jadi orang jahat? Ungkapannya pandadi wong apa pandadi malaikat. Itu yang di atas ngiber baik, itu putar-putar yang warga itu biasanya orang lahirannya paling keluarga. Nanti nengokin setelah kelahiran itu sekampung kayak ngumpul di situ. Iya. Jadi ranger semua. Itu dan seru ya pasti. Seru dan kebanyakan mereka bukan jadi ranger, emang sama-sama takut di situ tuh mending gitu loh. Rame. Jadi ada yang ngurun patroma, ngurun apa, yang di depan tadinya pakai ceplek-ceplek, bikin yang pakai bambu dibolong-bolongin kasih minyak tanah. Itu pada ndonga. Sebenarnya sih banyak yang gandongannya mas katanya bang, pada medangan lah pokoknya rame. Gue dhuwur tekan maning itu pada keluar apa mas, dia kuntilanak lagi, sosok kayak gitu, banyakan kuntilanak ngikik. Dan setan dulu itu nggak malu-malu katanya, datang dari kebun, dari serisip itu pohon-pohon gede. Pada saat guguran itu kan gak ada daunnya, kontras banget. Cas, ya ke rumah celok itu di atasnya orang lahiran. Biasanya gugur itu randu atau apa? Iya kan? Randu itu namanya, ada yang selisip kayak pohon-pohon. Oh itu nama pohon selisip. Iya, itu ini banget apa yang namanya sampai kecil banget. Kayak jati mau ditebang gitu ya. Betul seperti itu. Gitu, ya orang naik sini katanya, nggak malu-malu, datangnya seperti itu, gangguin. Minum dulu. Iya. Tadi nggak bawa minum serapi. Terus saya kayak gitu lagi dilahirin. Jadi katanya sih nggak cuman sosok kuntilanak tok yang teka, yang datang yang di atas rumah. Kadang-kadang kayak umpet-umpetan yang berani itu, yang aki-aki sepuh yang pada bawa gaman-gaman. Mudun itu perangasannya ada yang turun, tapi di sudut ngumpul di sini nih. Rumah dulu kan gede, jadi sebelah sana itu kayak pelodot, itu kelihatan cuma rambut. Kunyuknya nang kana, kunyuknya di sana. Padahal bukan kunti. Itu langsung saya dikejar ke sana, nanti putar-putar. Katanya nggak ada, udah naik lagi kayak gitu ya. Nah, buat saya yang perempuan aja, katanya baca Yasin sampai berpuluh-puluh katanya. Yang dari malam Selasa berarti Yasin iya gitu. Disingkat-singkat dan seterusnya, nggak boleh begitu sih Pi. Nah itu akhirnya apa, saya yang lagi begitu berbarengan dengan kondisi kampung yang waktu itu tuh banyak begal. Banyak begal, terutama maling itu maling ternak. Emang kalau kampung kami itu tahu, kalau dulu itu kan ada tukang jahit, itu banyaknya orang sana. Kayak per blok gitu. Per blok, iya, orang desa ini, tukang orang apa tuh di pembidangan lah, yang maling itu yang orang sana. Tukang bikin tahu di sini, bikin kerupuk di sini, bikin mie di sini kayak gitu kan. Bikin bocah di mana gitu. Di mana? Kalau bikin bocah ngacak biasanya. Tapi itu yang memproduksi cikal bakal maling-maling itu ada. Ada kampungnya. Ada kampungnya, itu banyakan itu gento, kampung gento lah bisa dibilang itu. Itu cuman kalingan sawah doang sama kampung saya. Jadi mbuh kenapa ya pada saat setelah pergantian lurah waktu itu, lurah yang terdahulu itu mantan orang hebat juga. Jadi kampung itu bersih, aman banget. Setelah ini lengser karena sakit meninggal, itu kayak buat rayahan maling. Rayahan itu buat rebutan maling. Tapi ya kayak gitu. TV dikotong gede-gede orang dulu ya itu prestis emang TV. Apa aja tips segala macam, terutama ternak dipopong mas. Kambing saya pernah lihat. Berarti jenengan gede masih ada. Kalau sekarang banyaknya maling istri orang. Maling perasaan. Dibawa gitu. Malam-malam. Enggak begitu. Cuman dibawa itu cintanya dibawa. Nanti orangnya ketemuan di mana? Iya, jalan sendiri. Betul. Iya. Terus. Nah, itu lagi rame begitu. Akhirnya kan ada pihak kelurahan datang sekalian nengok. Saya padahal ngerti waktu masih bayi juga banyak orang. Ini itu. Saya maksudnya Adrian.
yang ngimosnya begitu ya. Kalau Adrian itu merasa banyak orang yang nonton di luar, saya kan masih di kandungan. Keren lah waktu saya lagi daring pasti keren. Waduh, kayak itu kerepotin banyak orang mas. Iya sih, tapi yang datang itu banyak. Itu antara lain orang-orang dari kelurahan memohon sama orang-orang kampung, tolong konsentrasinya cuman jangan di sini. Walaupun banyak jajan, banyak wedangan, nyebar ini lagi gawat, lagi banyak maling, boya nalar 1-2 itu jangan ngumpul. Ini sing ora kanggo yang nggak kepake-pake, jadi nggak ngamanin masalah, fungsinya nggak ada nggak ada fungsinya sama sekali. Itu keliling kampung gantian, anak UDT nanti di pos jaga itu udah disediain semua. Anu palura karena memang mereka yang nggak ada fungsinya, memang orang takutan semua. Gimana mereka mau keliling? Ustaz Batiri katanya lurah sendiri, saya temenin gitu ya. Nah ini 2 orang itu bagus loh lurah kayak gitu, bagus sebenarnya. Orang ya, lurah dulu saya percaya, turun keluarga. Kalau mohon maaf lurah sekarang udah lah. Gue aja nggak tahu lurahnya itu siapa. Nggak tahu lurahnya siapa. Aku tahu tapi seakan-akan tidak ada dia gitu. Aneh. Kita anggap aja nggak ada gitu. Nggak ada karena perannya nggak begitu. Iya, itu tadi termasuk yang nggak penting. Iya, betul. Tapi lewat ada bantuan dari atas. Nggak ya. Semuanya. Nggak tapi semuanya. Kebetulan yang kita tahu. Iya, kalau di satu lembaga biasanya oknum 1-2. Kalau sekarang banyakan oknumnya daripada yang enggak. Jadi gosipin begitu ya teman-teman. Akhirnya apa? Tersebutlah 2 orang yang nggak ya ada fungsinya gitu ya, Kardi sama Kusen. Wadi Pak Lurah, wadi gimana sama saya? Sampean jadi ragu, lurahnya aja bukan orang pemberani. Lebih dia melu, sampean melu Pak lebih. Aku ya bagian pencatatan kelahiran nang kene boy katanya di sini aja. Melu, yus Pak Lurah melu. Itu keliling yang namanya Kardi sama Kusen. Gawa bendonya dibawa, itu parang gobangnya dibawa, itu buat keliling kampung. Apalagi itu lagi malam rebonya ya, malam rebo udah larut. Nah, larutnya orang dulu ya jam 10 aja udah sepi banget. Udah sepi banget. Itu keliling kampung. Saya katanya ya mas, kata Ardian, saya masih belum dilahirkan. Itu Wakardi sama Wakusen keliling sama Pak Lurah, keliling kampung. Itu ya tadi, terutama yang punya ternak sama orang yang kayaknya suki-suki, tim pendukung lurah itu harus diamanin lebih. Promotornya. Iya, promotornya lurah. Keliling lama-lama lebih nih mulas katanya. Mau makan apa ya Pak Lurah mau katanya. Tadi itu makan apa? Acting tapi. Iya acting. Primen sih Be, gimana sih Be? Wotong bisa diajak musyawarah, nggak bisa diajak musyawarah, perut. Lu kali anak, orang biasa katanya. Itu ada kali, bukan di situ kami tungguin. Orang biasa, orang bakal metu. Royal kadal teman katanya. Aku kudunya pulang. Emang itu gang yang nanti dekatnya Pak Lebe. Ya wis mari ngomong sampean di situ. Bojo lagi bumbung, bojo lagi nggak enak. Nanti kalau datang rame-rame, alah, wong angel katanya. Lebihnya pulang tinggal lurai. Pas depan rumahnya Pak Lurah, sama lurahnya juga pulang. Oh ya, tungguin di situ sedelat, tungguin dulu sebentar. Nanti aku kasih jajan sama wedangan. Dipakai plastik nggak apa-apa, teko aja katanya. Itu ceritanya seperti itu. Pas keluar dikasih teko yang kuning itu yang kayak pulang orang kaji gitu kan, bawa walaupun belinya di Tanah Abang, apa di sini juga banyak kan kasih gituan sama rokok. Ya rokok dulu kan murah-murah banget ya kayak sekarang. Bombongan, yuk Pak, ayo ngesuk apel katanya, besok ada upacara. Orang kecamatan mau kemari, nanti kalau aku kusut, sampean juga yang rugi, lurahnya begini. Kalah udah, akhirnya bocah berdua itu. Wakusen sama Wakardi itu kalau nggak nerusin ya salah, nerusin ya takut, akhirnya balik lagi juga jauh. Tapi Kardi ngomong, San, anggar kayak ceritanya, kita balik lagi ke rumah itu aja, mbahnya Adrian, ke rumah situ aja, wis jelas aman, anak wedangan nih. Nah ini dibawa, tentunya di situ kalem di pos kita habisin dulu. Nah udah dihabisin ke situ, lah Kardi ngomong Wakardi. Tapi sedulurku lagi terancam, saudaraku lagi terancam. Dia punya ini kambing, ada kandang kambing gitu ya. Kan jumlahnya kalau orang dulu
nggak asal-asal. Kalau udah melihara kambing itu banyak banget itu loh, sampai puluhan. Kemarin ada yang inggang-inggang, udah ada yang ngintai. Takutnya cek kan Sabtu manis bro. Kalau sekarang ngomongnya begitu gini, Sabtu manis gawat. Kalau kita ada yang satu kena, yang lain kena semua. Misalnya ada malingnya emang wani nangkep, Raimu wani nangkep katanya. Bukan berani, maling itu ada gurunya. Nanti jalannya ke arah mana, desa ini itu ada. Mereka itu nggak bakalan berantem. Kalau udah ketahuan, berarti negatif, gagal. Iya ya, ya orang bakal dapat apa kena ya? Nggak bakalan. Tapi kalau ngajakin berantem, ya kita pura-puranya nggak ngapa-ngapain. Ada ke sana, Pi. Jalan itu ngikutin setapak sampai ke saudaranya Kardi. Ternyata aman, nyampe mereka nggak bawa jam ya, tengah wengi lah, sampai larut tengah malam. Lah ada yang aneh, di kandang kambing nggak aneh, tapi di lingkungan Kardi ngomong, San, kok kamu itu ngerasa ada yang aneh nggak? Yang aneh apa? Tentu dalam bahasa Jawa ya, Pi. Aneh apalah kasih aneh, weteng ya di sini juga masih nyangking, jadi golok di sini makanan semua. Sepinya harusnya kan ada jangkrik, ada cenggerek, binatang malam, ada suara-suara apa kayak gitu ya. Iya ya, bisa nih nggak ada suara apapun katanya seperti itu. Bahkan kayak bambu-bambu itu kalau angin gede harusnya ketak-ketak gitu tuh bunyi. Bisa nih sepinya kayak gini. Tujuh aja nih, jangan di lingkungan sini udah keluar jalanan yang agak gede. Itu berdua baru mau keluar dari jalanan gede. Tahu-tahu ada suara yang kayak kemarin, lolongan kayak anjing yang panjang banget. Merketik berdua. Tapi dihubung-hubunginnya bukan sama situasi yang sepi itu. Jangan-jangan lahirannya bocah sing namanya nanti Adrian. Kayak bocah pun udah dibelis mungkin deh loh. Lahiran susah. Nyampe nggak keluar. Kayak bisa sedina lebih, sehari lebih kok nggak keluar. Iya ya, mana asuh bebau, ada anjing begini. Itu ngubung-hubungnya sama sana. Yuk cepetan ke sana yuk. Kita ikut ngamanin apa, ini aja udah begini banget. Tahunya itu perkiraan mereka salah. Itu seperti cerita sebelumnya, ternyata anjing itu lewat di depan mereka. Jadi dari jauhan kan meskipun nggak ada listrik gitu ya, di ruang agak terbuka ada bayangannya gitu. Kayak itu anjing, ada anjing, gede-gede banget. Akhirnya mereka minggir ke arah kebun, mepet ke pagar rangka, namanya rangka ya. Pagar dari bambu. Mereka mau mepet banget di waru-waru lah, banyak waru-waru yang dipotong-potongin gitu kan gembel kayak kepayungan begitu. Itu lembet. Anjing itu nggak bakal, walaupun dia bisa ngendusin, tapi kan kita ada bawa golok, bawa apa namanya mung anjing tok. Kirain mereka cuma anjing, ternyata di belakang itu ada iring-iringan. Yang lebih merkitik, yang bikin kita takut, ada suara gamelannya, katanya. Kalau ke Bogiro kan kayak ting orang pernikahan. Itu kayak rame orang lagi kayak udah lumping lah. Iya kayak gitu, musik semangat lah kalau sekarang backsound semangat kayak gitu. Tahu-tahu ada iring-iringan banyak banget. Ya sana acara apa ya ada acara apa? Mereka lupa seketika itu ini bukan dimensi kita atau sesuatu yang nggak umum di kampung itu. Rame ya si iring-iringan sini. Tahu-tahu semakin dekat itu mereka berdua itu nggak bisa ngomong apapun, saking ketakutannya Bi. Itu yang lewat bukan rombongan orang katanya. Jadi wujudnya itu kebanyakan binatang semua, tapi dari bawah ya pinggang ke sini itu memang kaki semua. Atasnya itu binatang dari berbagai ras lah, binatang itu macam-macam banget. Mereka itu bukan nggak mau lari tapi nggak bisa, cuman bisa pegangan pagar, satunya kusen pegangan ini kayu waru, cuman diem kayak gini, pas nguyuh apa aja sejadinya di situ. Saking ngelihat paling berapa jengkal lah di depannya, jalan yang sempit begitu itu ringan lewat. Itu di tengah-tengahnya mereka. Rombongan tersebut ada yang dipikul, ada yang ditandu. Itu kayak tandunya bagus. Di dalamnya mereka sempat ngelihat ada nyai-nyai lah. Nyai itu untuk sebutan untuk orang yang muda cantik begitu ya. Ada nyai-nyai ratunya seperti itu. Pakaiannya gemerlap bagus. Dan itu mereka ada lampu-lampu yang mereka bilang itu katanya ya Mas, bukan kayak lampunya kita, ada sumbunya, ada pokoknya nyala gitu, bulat pada nyala kayak gitu. Apalagi di sekitar tandu. Terus tandu itu sampingnya terbuka, ada tirai, sempat melirik ke arah Kardi sama Kusen.
Ayu nemen, ayu lintu kayak ini menjutu banget katanya Bi. Tapi bukan kita adanya kita kayak ditelanjangin, bener-bener takut ngeliat itu. Tatapannya itu bengis banget katanya. Set mereka lewat, nggak berhenti sama sekali. Di belakangnya itu ada sosok yang mereka kenal. Ibu-ibu yang konon di situ tuh kaya, paling kayanya di situ. Kita ini kayak dalam jerong hati ya, dalam hati itu kok kayak si ini, ya Ibu Sutri misalnya seperti itu. Bu Sutri mukanya itu melas banget, nunduk ditandu juga, tapi tandu yang jelek banget itu iringan di belakang itu nyampe nungguin lama lah. Mungkin kalau di jam itu anak 10 menitan lama, mereka udah kepoh kabeh nguyuh bener-bener kencing. Akhirnya mereka lewat baru jimprok. Dewek mikir apa? Kita itu ngeliat apa tadi? Kamu lihat Sen? Orang hilang dan kalau nggak ngelihat saya nggak basah kayak gini. Ya pada sarungan tok sih. Yuk balik, yuk cepat balik. Itu pulang ke arah tadi lahirannya Adrian lah, di situ rumahnya Adrian itu benar-benar keadaan mereka itu ketakutan, minta tolong ke sana, diceritain lihat begini-begini. Tadi ada arak-arakan, ada yang bawa gong gendingan segala macam itu bawa. Tapi mereka ngerti ngunci namanya itu, kecuali tadi sama Mbak saya ngomong bahwa itu Ibu Sutri, Nyai Sutri yang dibawa. Oh ya wis jangan rame-rame. Ternyata Mbak saya itu paham. Kayak gitu itu lagi dijemput. Pesugihan Bi katanya begitu. Akhirnya itu karena setoran telat, dicabut akhirnya. Setoran telat, tunggakannya terlalu banyak. Itu baru debt kolektornya. Baru debt kolektor. Belum iya. Bosnya asli. Bosnya. Bayang, kan? Kayaknya aku nggak mau turun tangan, anak buah aja udah cukup. Itu akhirnya saya, ya singkat cerita, dilahirkan pada saat rame pasar jam 7 pagi. Itu bukannya pada seneng, terutama ibu saya. Itu nggak mau lihat muka saya sama sekali, bahkan nggak mau netein. Itu ceritanya. Kalau kesananya sedih-sedihnya nanti Mas. Yang jelas berbarengan saya lahir itu ada pengumuman di musola Sutri meninggal. Sutri meninggal. Dan orang-orang itu nggak ada yang heran. Istilahnya, oh wis wayahe kae. Udah wayahnya dia karena keluarganya udah habis semua. Tinggal dia satu. Ada yang ngomong, "Umay nggak siapa ya?" Ya rontok. Dan sampai sekarang udah nggak ada berbekas rumahnya. Bisa langsung rumah bagus permanennya model itu loh, langsung rusak dalam kurun waktu yang lumayan sangat singkat, benar-benar sangat. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bro Ayung, cerita yang sangat menarik. Kita nggak tahu nanti judulnya apa, kita omongin di belakang ya Bro Ayung. Terima kasih udah berbagi kisah di tahun 80-an itu 80 90 itu favorit aku banget. Asli tahun dulu. Oke, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga terhibur. Mohon maaf misal ada yang kurang-kurang, ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.